Pujilah Allah dalam tempat kudusnya, pujilah Dia dalam cakrawalanya yang kuat. Dari gedung gereja Jemaat Rantepao, saya Jeniarti Jaisanda menyapa kita semua. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Kita senantiasa bersyukur kepada Tuhan oleh karena tuntunan kasih dan cintanya kepada kita. Sehari lamanya kita boleh dituntun Tuhan dalam melakukan berbagai aktivitas kesibukan kita masing-masing. Dan malam hari ini kita kembali berjumpa melalui virtual dalam program Lentera Malam Jumat 2 September 2022. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, malam hari ini telah hadir di tengah-tengah kita Ibu Penatua Budanita S. Hartanto sebagai alat yang Tuhan pakai untuk melayangkan firman kebenaran Tuhan pada malam hari ini. Selamat malam Ibu. Apa kabarnya malam hari ini Bu? Luar biasa. Ya. Juga malam hari ini telah hadir anak-anak Tuhan yang akan bersama-sama dengan kita malam hari ini untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Ada Melani Regiana Rampo sebagai vokalis dan Kak Arsi sebagai pemain musik. Selamat malam. Ya, apa kabarnya malam ini? Puji Tuhan baik. Ya, puji Tuhan luar biasa. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, bagi kita yang rindu untuk didoakan malam hari ini, mari untuk mengirim pokok-pokok doa ke dalam live chat atau ke dalam nomor hotline Solideo Rantepao Channel di 0822 1913. Tema yang akan kita renungkan bersama-sama pada malam hari ini yaitu diselamatkan untuk melayani. Diselamatkan untuk melayani. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, mari kita meninggalkan segala kesibukan kita arahkan hati dan pikiran kita untuk beribadah kepada Tuhan. Satu pujian mengantar kita, firman-Mu pelita bagi kakiku. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, 在。
Puji Tuhan, sungguh benar apa yang diungkapkan dalam pujian tadi. Firman-Mu pelita bagi kaki dan jalan kita. Salam sejahtera bagi para pemirsa Lentera Malam yang sungguh dikasihi Tuhan. Jumpa kembali bersama saya dalam naungan kasih Tuhan. Sebagai satu kesatuan keluarga Allah, kita sungguh merasa sukacita karena pemeliharaan Tuhan dan memungkinkan kita boleh bersama lagi pada malam hari ini. Kita akan mendasari perjumpaan kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Namun sebelumnya kita akan memohon pertolongan Roh Kudus dalam doa. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, Engkau adalah Allah kami. Engkau yang berdaulat atas seluruh ciptaan. Dan juga kami sebagai manusia yang Engkau beri kewenangan untuk berkuasa atas segenap ciptaan yang lain. Kami sungguh bersyukur punya Allah seperti Engkau. Bangga karena Engkau adalah Allah yang maha kuasa, maha dahsyat, namun sekaligus adalah Allah satu-satunya yang peduli akan segenap ciptaan, terutama manusia yang telah memberontak dan berdosa. Engkau menyelamatkan, Engkau menebus. Hanya Engkau Allah satu-satunya yang mau turun ke dunia menjadi juru selamat agar hidup kami kembali hidup atas kematian akibat dosa dan pemberontakan. Pada malam hari ini kami bersyukur untuk perjumpaan kami secara virtual melalui tayangan Lentera Malam. Tuhan, kami selalu berseru-seru dan rindu agar Engkau dekat dengan kami. Kami akan selalu berseru-seru agar Tuhan mau berbelas kasihan kepada kami. Oleh sebab itu Tuhan, pada malam hari ini lihatlah kami yang rindu untuk dipuaskan rasa haus dan dahaga kami akan kebenaran sabda-Mu. Kami rindu Tuhan menguatkan kami, Tuhan meneguhkan iman pengharapan kami melalui firman yang adalah pelita di jalan kehidupan kami. Tuntun kami ya Roh Kudus, kuatkan kami, tolonglah kami agar kami semakin mengenal suara hati-Mu, sehingga kami juga semakin menyembah Tuhan dalam kehidupan kami. Layakkan kami oleh pengampunan dengan darah Yesus di Kalvari, yang dalam namanya kami sudah berdoa. Amin. Baik, kita akan bersama membaca firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Semuanya adalah kasih karunia. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka, ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus, Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga, supaya pada masa yang akan datang, Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mati supaya kita hidup di dalamnya.
Amin firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap kita yang senantiasa merindukan firman Tuhan menjadi milik pusaka dan penuntun hidup kita, dan yang berjuang menjadi pelaku-pelaku firman. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta pemuda dan anak-anak yang sungguh diberkati Tuhan. Ada satu lagu yang cukup fenomenal dan diciptakan, dirilis tahun 1967. Judulnya Sepanjang Jalan Kenangan. Lagu ini masih biasa dinyanyikan dan masih tertanam di pikiran banyak orang, terutama generasi-generasi tua. Bahkan anak muda pun kadang-kadang menyanyikannya. Beda dengan lagu-lagu ciptaan di zaman sekarang, mungkin karena banyak lagu diciptakan sehingga mudah dilupakan. Ada satu kenangan indah untuk diingat. Tetapi apakah ayat-ayat di dalam Efesus pasal 2 juga seperti lagu kenangan tersebut? Rupanya Efesus pasal 2 mengingatkan jemaat Tuhan di Efesus dan juga kepada kita semua bahwa hanya karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada Allah dalam Yesus Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kita. Sebagaimana judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, yaitu semuanya adalah kasih karunia. Artinya semua itu adalah pemberian Tuhan, bukan hasil usaha kita sendiri. Sehingga tidaklah pantas kalau ada yang memegahkan diri. Itu diungkapkan pada ayat 8-9. Para pemirsa Lentera Malam yang sungguh dikasihi Tuhan, kita sebagai orang berdosa yang seharusnya mati 2 kali. Yaitu mati pertama terpisah dari tubuh kita ketika meninggalkan dunia ini. Mati kedua adalah kematian kekal. Seperti yang diungkapkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, yaitu pada ayatnya yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya oleh rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Jadi ini dijelaskan pada pasal 5. Kita telah mati, yang dimaksud adalah mati kekal, karena dosa dan kesalahan kita. Jadi kita yang telah mati itu kemudian diberi kehidupan. Bahkan kehidupan, 2 kehidupan. Yang pertama, kita lahir dari rahim ibu kita. Yang kedua, kita dilahirkan kembali di dalam Yesus Kristus atau lahir baru. Hal itu juga diungkapkan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Namun kita tidak langsung dibawa ke sorga setelah kita diselamatkan. Rupanya dalam ayat-ayat di perikop yang kita baca ini ada hal yang dinyatakan Tuhan tentang kasih karunia ini. Selama kita masih ada di dunia, kita terus diingatkan bahwa kita ini adalah buatan Allah yang diciptakan dalam Kristus Yesus, seperti ayat yang telah kita baca bersama tadi. Kita adalah ciptaan yang pernah dirusak oleh dosa, sehingga kita perlu diciptakan ulang dalam Kristus Yesus menjadi ciptaan baru. Dan kita juga disadarkan bahwa kita sudah diselamatkan bukan dari sesuatu. Artinya kematian kekal tadi, kemudian dosa, neraka. Bukan hanya itu saja, hukuman kekal. Tapi juga kita diselamatkan untuk sesuatu. Jadi bukan hanya dari sesuatu tadi ya, dari neraka, dari kematian kekal, dari hukuman kekal, tapi juga untuk sesuatu. Itu yang dimaksud dari ayat-ayat yang tadi kita baca, secara khusus ayatnya yang kelima. Yaitu untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Itu ada di ayat 10 yang kita baca. Saudara-saudaraku, ada satu tujuan dalam keselamatan kita.
Dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya, di dalam tujuan keselamatan kita itu, yaitu untuk melakukan perbuatan baik yang telah dipersiapkan Allah. Apa itu perbuatan baik? Yaitu untuk melayani. Melayani siapa? Melayani Dia sebagai imamat yang rajani. 1 Petrus 2 ayat 9 mengatakan itu. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, untuk memberitakan perbuatan baik. Dan seterusnya. Kita disebut imamat rajani, umat kepunyaan Allah. Padahal dulu hanya Israel yang umat pilihan Allah ya. Tapi sekarang kita semua menjadi umat pilihan Allah. Untuk apa? Tadi, untuk satu tujuan. Karena ketika kita diselamatkan tidak langsung mati. Kita masih tinggal di dunia ini. Ternyata rahasia kebenaran firman Tuhan ini mengatakan demikian. Yaitu melayani Raja kita dalam kerajaannya. Tapi selama kita masih ada di dunia. Pelayan-pelayan di dalam dan bagi kerajaannya, para pekerja pelayanan di dalam dan bagi pembangunan tubuh Kristus yang ada di dunia. Jadi pelayanan adalah hakikat hidup orang yang sudah diselamatkan. Setiap orang percaya diselamatkan untuk melayani. Seperti tema kita pada malam hari ini. Setiap orang percaya diselamatkan untuk melayani. Bukan hanya pendeta, bukan hanya penatua atau diaken, bukan hanya pengurus OIG, bukan hanya para pemuda yang saat ini aktif di Lentera Malam, tapi setiap orang percaya diselamatkan untuk melayani berdasarkan firman Tuhan yang kita baca. Seorang teolog yang bernama Peter Wagner dalam bukunya mengatakan, bukunya Di Atas Puncak Gelombang, dia menulis seperti ini. Dalam hidup ini ada hal-hal yang merupakan pilihan, ada juga yang tidak. Memakai sepatu merupakan pilihan. Tetapi makan tidak, makan bukan pilihan. Mengendarai mobil merupakan pilihan, tetapi sekali Anda membuat pilihan tersebut, maka mengendarai mobil di sebelah kiri bukan lagi merupakan pilihan. Saya, Peter Wagner ya mengatakan, saya tidak mengatakan hal-hal itu mustahil atau tidak bisa kita pilih. Anda dapat memilih untuk tidak makan, tapi harus tanggung risiko ketika Anda melakukannya. Tentu badan Anda akan lemas, tentu banyak penyakit yang akan masuk. Atau kalau Anda terus melakukannya, ujung-ujungnya mati. Jadi bisa memilih untuk tidak makan, tapi ya resiko ditanggung. Anda juga bisa memilih mengendarai mobil di sebelah kanan. Bisa. Kalau belum kecelakaan, ya paling kena denda. Tapi kalau mengendarai mobil di sebelah kanan terus dan kecelakaan, bisa mati juga. Ada risiko-risiko yang membuat kita tidak bisa memilih. Anda dapat menjadi orang Kristen merupakan pilihan. Tetapi sekali Anda memutuskan untuk meminta Yesus menguasai hidup Anda, maka terlibat dalam pelayanan dan misi dunia bukan lagi merupakan pilihan. Itu menurut Peter Wagner. Dan itu adalah sebuah fakta yang ternyata kita temukan ketika Roh Kudus menyingkapkan kebenaran firman dari perikop yang kita baca. Jadi kita adalah ciptaan baru. Yesus sudah menaruh perbuatan baik di dalam setiap orang percaya. Perbuatan baik itu sudah disiapkan sebelumnya. Ini sebuah kenyataan yang indah dan luar biasa. Perbuatan baik itu dititipkan Tuhan di setiap diri orang percaya. Dan ketika seseorang percaya kepada Yesus, perbuatan baik itu kemudian ditopang, didasari oleh kasih karunia Allah yang membuat kita kemudian bergerak dalam pelayanan. Kita sudah dipilih dan memutuskan untuk menjadi orang yang diselamatkan dalam Kristus Yesus. Itu berarti jika kita tidak ingin menyia-nyiakan kasih karunia Tuhan yang begitu besar, tak ada pilihan lain bagi kita selain ikut terlibat dalam pelayanan dan misi Tuhan di dunia. Sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk mengisi hidup kita selama masih di dunia ini dengan pekerjaan-pekerjaan baik yang sudah Tuhan siapkan untuk kita. Pekerjaan-pekerjaan baik yang akan membuat Kristus makin dikenal, dikasihi, dipuji, disembah, dan dimuliakan. Itu pekerjaan baiknya. Saudara-saudaraku, ada seorang hamba Tuhan, ini dalam satu tontonan tayang singkat ya, yang menceritakan bahwa ketika dia dikasih tahu temannya, mamanya sakit sudah 16 tahun gak sembuh-sembuh. Dia merasa tidak enak kalau tidak datang mendoakan, meskipun tempatnya agak jauh di Jawa. Lalu dia memutuskan untuk pergi mendoakan mama dari temannya. Perjalanan jauh dia berpikir ketika dalam perjalanan,
16 tahun gak sembuh dari sakitnya, bagaimana tuh keadaannya? Dia mulai mempersiapkan kata-kata penguatan, banyak sekali karena dia sebagai hamba Tuhan, seorang pendeta. Sampai di sana, tiba-tiba dia melihat ada orang banyak duduk di kursi. Lalu dia mengatakan, "Ibu ada?" kepada asistennya. "Oh iya ada di sana. Bapak urutan nomor berapa?" Dia heran, kenapa pakai urutan? Dia berusaha menjelaskan bahwa dia adalah kenalan dari anak si ibu ini. Lalu kemudian, "Oh ya, karena Bapak kenalan, akan saya dahulukan. Tapi ingat Bapak ya, hanya 15 menit. Dia kaget juga. Kenapa diatur 15 menit? Orang mau mendoakan, niat baik, ini teman baik lagi. Lalu dia masuk, sampai di sana ditanya, "Nama Bapak siapa? Apa yang mau didoakan?" Dia heran, "Loh saya itu datang mau mendoakan." Ketika pendeta itu mengatakan saya mau mendoakan, dia langsung pegang tangan saya. Pendeta itu dipegang tangannya, "Bapak tidak usah gugup, saya akan mendoakan." Ibu ini terbaring sakit. Dia tidak bisa membayangkan seorang ibu yang terbaring 16 tahun dan kemudian memegang tangan. Dia adalah pendeta dan didoakan. Lalu dia keluar dan dia baru mengerti, oh ternyata ibu ini tidak fokus pada penyakitnya. Dia memutuskan beberapa tahun setelah dia sakit, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun gak sembuh-sembuh, dia memutuskan, kenapa saya sia-siakan waktu saya dengan menyesali kehidupan saya, sakit saya. Lebih baik saya beralih untuk melayani Tuhan. Lalu mulailah sejak 5 tahun itu dia mendoakan. Dan sudah sekian waktu, 6 tahun dia mendoakan orang-orang yang datang sampai mengantri. Doanya sungguh-sungguh nanti-nantikan. Bapak Ibu Saudaraku dikasih Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan, Tuhan pasti memperlengkapi kita. Musa ketika dipersiapkan untuk menjadi pemimpin orang Israel, pemimpin besar orang Israel, dia juga dipersiapkan. Bukan satu kebetulan kok dia satu-satunya bayi yang tidak mati. Diangkat dari air. Kemudian dipersiapkan menjadi seorang pemimpin di istana Firaun. Setelah 40 tahun dia kembali ke bangsanya. Kenapa dia harus menjadi gembala 40 tahun? 40 tahun menjadi seorang pangkambi domba. Kalau di Toraja, gembala domba. Kenapa? 40 tahun belajar kerajaan, manajemen, peperangan dan sebagainya. 40 tahun belajar sebagai gembala. Karena dia akan menggembalakan puluhan ribu umat Tuhan keluar dari tanah Mesir. Dan menyaksikan betapa dahsyatnya pekerjaan Tuhan terhadap orang Mesir. 10 tulah, tiang awan, tiang api, membelah laut dan banyak lagi mujizat yang lain. Tuhan mau memperkenalkan dirinya melalui seorang Musa yang diperlengkapi, dipersiapkan. Walaupun sudah 80 tahun dipersiapkan, dia juga masih belum pede. Dia merasa tidak punya kemampuan apa-apa, tidak bisa bicara dan sebagainya. Tapi kemudian Tuhan menguatkan dia. Tuhan mempersiapkan juga Harun, Miriam, semuanya dipersiapkan. Saudaraku, ketika kita menyadari bahwa kita orang percaya diselamatkan untuk melayani, jangan takut. Meskipun keadaan kita terbatas, mungkin kita tidak sehebat orang lain. Percayalah Tuhan memperlengkapi dan mempersiapkan kita. Selain itu Tuhan juga mengutus kita. Memperlengkapi itu juga dikuatkan dalam 1 Petrus 4 ayat 10-11. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada yang melayani, baiklah ia melakukannya dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah. Supaya Allah dimuliakan dalam segala sesuatu karena Yesus Kristus ialah yang punya kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau memberi stressing satu kalimat di sini. Sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Tidak ada orang yang tidak diberi karunia. Jadi semua diberi karunia. Kita semua diberi karunia. Dan juga Tuhan mengutus. Dikatakan dalam Yohanes pasal 17 ayat 18. Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Itu bukan hanya untuk murid-muridnya ketika Yesus mendoakan muridnya di seluruh pasal 17 Yohanes. Melainkan juga untuk kita semua. Berdasarkan ayat 20 di Yohanes 17. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Lalu bagaimana kita bisa melayani dan terlibat dalam pelayanan dan misi dunia, proyek penyelamatan dunia yang begitu besar seperti Musa? Bisa, karena kita bisa menggunakan 3D.
doa, daya, dan dana. Mungkin agak terbalik ya, doa, dana, dan daya. Kalau kita nggak bisa sampai ke Afrika memberitakan Injil, kita bisa mendoakan para penginjil di sana. Kalau kita nggak bisa menolong semua orang di rumah sakit Elim supaya sembuh, kita bisa mendoakan mereka. Kalau kita nggak bisa sampai ke tempat-tempat yang jauh, mendoakan orang-orang yang sakit melalui lentera malam, kita bisa mendoakan mereka yang sakit. Doa mengerjakan banyak hal yang tidak bisa terjangkau oleh tangan dan kaki kita. Doa adalah mempercayakan segala yang baik, segala mujizat, segala karya Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus. Lalu dana. Kalau Tuhan memberkati kita dengan dana, kita bisa mengirim dana kita ke tempat-tempat misi, ke tempat-tempat pemberitaan Injil. Kita bisa mengirim ke panti-panti asuhan, ke tempat-tempat mereka yang secara ekonomi lemah, yang secara sosial perlu dipulihkan. Sehingga dana kita menjadi dana yang naik ke sorga, yang akan tersimpan, tidak akan rusak oleh ngengat dan karat, dan tidak akan dibongkar dan dicuri oleh pencuri. Dan yang ketiga, jika kita memang tergerak, terpanggil untuk memberi diri, tubuh kita, hidup kita untuk menolong orang lain, kita bisa memberi diri kemana-mana, pergi untuk melayani Tuhan. Ingat ada 3D, kita bisa melakukan 3D itu sebagai bagian dari proyek Allah untuk melayani Dia. Tidak ada lagi kata tidak ada pilihan untuk tidak melayani, karena Dia menyelamatkan kita untuk melayani. Dia memperlengkapi kita untuk melayani, dan Dia mengutus kita juga untuk melayani. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Luar biasa firman yang boleh diperdengarkan bagi kita bersama-sama pada malam hari ini, yang senantiasa mengingatkan kita bahwa kita ada saat ini itu karena kasih dan penyertaan Tuhan. Karena kita telah menerima kasih dan penyertaan Tuhan, maka selayaknya kita menaikkan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Melakukan pekerjaan baik yang telah dipersiapkan oleh Allah adalah salah satu wujud kita menaikkan ungkapan syukur kepada Tuhan, yaitu melayani Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, siapapun kita, dimanapun kita, mari gunakan setiap waktu yang ada untuk melayani Tuhan sebagai wujud ungkapan syukur kita yang hanya kita naikkan kepada Allah. Terima kasih kepada Ibu Penatua Bu Danita S. Hartanto yang boleh melayani kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Semoga senantiasa terberkati dalam pelayanan selanjutnya dan dalam kehidupan bersama dengan keluarga. Baik, kembali kami mengingatkan bagi kita semua yang rindu untuk didoakan pada malam hari ini, mari untuk mengirim pokok-pokok doa ke dalam live chat atau ke dalam nomor hotline Solideo Rantepao di 0822 1913. Sebelum kita masuk dalam doa syafaat, mari kita bersama-sama mengangkat satu pujian, Tetap Setia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita
Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Ku tetap setia Ya, kita bersyukur Tuhan karuniakan kepada kita kesetiaan sampai hari ini untuk melayani Tuhan. Terima kasih pujiannya. Kita akan satu dalam doa, mendoakan pokok-pokok doa yang sudah ada di sini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau besar, karya-Mu sempurna di tengah-tengah dunia ini. Kami bersyukur Tuhan, karena kami menjadi bagian dalam rancangan Tuhan yang sempurna itu. Dan sampai hari ini Engkau melibatkan kami dalam karya-Mu, dalam rancangan-Mu bagi dunia. Sekalipun kami ini debu dan kami penuh dengan keterbatasan. Karena Engkau besar Tuhan, kami percaya Engkau menyelamatkan kami untuk melayani, untuk memberitakan dan memperkenalkan kasih-Mu yang begitu luar biasa, yang sejati, yang tidak ada bandingnya kepada dunia ini. Juga untuk memperkenalkan karya-karya-Mu yang dahsyat, agar banyak orang mengalami pertobatan dan menikmati kembali kehidupan persekutuan dalam pertumbuhan yang benar, hanya di dalam Allah, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat. Kami bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh kami renungkan bersama. Pada malam hari ini kami semakin diteguhkan, semakin menyadari apapun keadaan kami, dimanapun kami, Engkau sanggup Tuhan memakai kami menjadi alat di tangan-Mu. Engkau memperlengkapi kami dan mengutus kami untuk memberitakan karya keselamatan dalam Yesus Kristus di tengah-tengah dunia ini yang penuh dengan pergumulan, yang penuh dengan penyakit dosa, yang membutuhkan juru selamat, yaitu Allah dalam Yesus Kristus. Bapa yang pengasih, kami bersyukur
pada malam hari ini kami dimungkinkan untuk bersama-sama hamba-hambamu, bukan hanya di tempat ini namun di berbagai tempat. Dan kami rindu dipersatukan, dipersekutukan dalam tali kasih melalui doa-doa kami. Bersama-sama kami mendoakan ya Tuhan, saudara kekasih kami Bapak Frans Rimbun Andi Lolo, Bapak Ranu yang saat ini sedang dirawat di Rumah Sakit Laki Padada, juga Ibu Iva yang sedang dirawat di Rumah Sakit Sinar Kasih, Ibu Marnita yang sedang mengalami kelemahan tubuh di Makale, Ibu Yuli yang juga sedang beristirahat dan mengalami pemulihan di rumah, juga Febrian yang mengalami sakit di rumah. Tuhan, Engkau mengenal hamba-hambamu ini yang terus membutuhkan Engkau, terutama dalam kondisi tubuh dan fisik yang lemah. Kami sungguh menyadari kerapuhan kami, kelemahan kami Tuhan. Dalam berbagai keadaan kami tetap rapuh di hadapan Tuhan. Sebab kami ini hanya debu dan abu di hadapan-Mu. Kami terus mau mengadu kepadamu Tuhan. Mau membawa kepada Tuhan seluruh pergumulan kami, terutama kelemahan-kelemahan tubuh kami. Hamba-hambamu yang telah kami sebutkan, bahkan yang tidak sempat kami sebutkan, mungkin banyak di berbagai tempat, di rumah sakit, di rumah, di mana saja mereka berada. Engkau mengenal mereka yang membutuhkan Tuhan, membutuhkan lawatan Tuhan, penguatan dalam iman ketika mereka sedang berjuang untuk beroleh pemulihan dan kesembuhan. Kami tetap percaya Engkau sanggup menyembuhkan. Engkau juga sanggup memberkati semua sarana yang dipakai untuk memperjuangkan proses pemulihan dan pengobatan untuk beroleh kesembuhan. Oleh sebab itu Tuhan, kami membawa semua itu kepadamu. Kami percaya Engkau melebihi segala sarana, sebab Engkau Allah penyembuh. Engkau dapat memakai apa saja dan siapa saja untuk menyembuhkan jika Engkau berkenan dan menghendaki. Oleh sebab itu kami sungguh-sungguh berdoa untuk para hamba-Mu yang lemah ini, kuatkan iman pengharapan mereka. Biarlah mereka boleh semakin meyakini dan dikuatkan oleh orang-orang yang Kau kirim buat mereka, bahwa Tuhan sanggup melakukan apa yang dikehendakinya. Kecil bagi Tuhan memberi pertolongan, dan biarlah kami semua terus menyadari dan mengakui segala kebesaran Tuhan itu ketika kami dalam keadaan lemah dan berseru-seru hanya kepada Tuhan saja, bergantung dan mengandalkan Tuhan saja. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk keluarga-keluarga yang mengalami kelemahan tubuh, secara khusus kelemahan karena duka cita yang dialami. Nenek Olin, yaitu Ibu Ruth Bala yang ada di Lolai, dan juga yang ada di Jemaat Rantepau dan di mana saja yang sedang berduka cita. Tuhan, kuatkanlah pengharapan kami. Tuhan, hiburkanlah hamba-Mu ini sehingga tetap melihat ada hari depan bersama Tuhan. Ada kekuatan di dalam Yesus Kristus yang Roh Kudus bangun di dalam setiap orang yang sedang lemah karena kedukaan, karena kesedihan, karena luka, ditinggalkan orang yang mereka kasihi. Kiranya Tuhan terus menolong, menguatkan keluarga yang ditinggalkan. Terima kasih ya Tuhan, kami mempercayakan kehidupan mereka yang juga mengalami kehilangan bukan untuk selamanya. Mungkin ada yang ditinggalkan oleh suami, istri, kekasih. Tuhan, Engkau mengenal kesedihan para hamba-Mu. Biarlah Tuhan hiburkan, Tuhan kuatkan. Masih selalu ada harapan di dalam Tuhan Yesus ketika kami mengadu hanya kepada Tuhan dan membawa seluruh pergumulan kami hanya kepada-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua yang sudah mengalami masa-masa senior, usia indah di mana saja mereka berada. Tuhan karuniakan kepada mereka hati yang semakin diteguhkan, dikuatkan dalam iman kepada-Mu. Di tengah berbagai pergumulan kesehatan karena penurunan fisik, akibat bertambahnya usia, Engkau mengenali keadaan mereka yang rapuh, yang lemah. Biarlah mereka terus dikuatkan dalam iman bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Di tengah perubahan fisik yang mereka alami, Tuhan menyayangi, Tuhan mengasihi, Tuhan menjaga, Tuhan memelihara siang dan malam keluar masuk mereka dalam kehidupan mereka di masa lanjut usia. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan memakai anak-anak, cucu, dan juga segenap kerabat untuk
menyatakan perhatian, kasih kepada para orang tua dan para usia indah yang membutuhkan Tuhan melalui keberadaan orang-orang terkasih di sekitar mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk jemaat yang sedang mencari pekerjaan dan juga yang bekerja. Biarlah Tuhan juga terus memberkati, menguatkan mereka yang sudah bekerja, agar mereka tetap ingat akan kasih sayang Tuhan dan tahu bersyukur akan kehidupan dan pekerjaan mereka. Yang belum bekerja, Tuhan karuniakan semangat untuk tetap berjuang, untuk tetap mencari dan berusaha. Kami sungguh percaya Engkau punya waktu yang terbaik Tuhan untuk mereka yang membutuhkan pertolongan Tuhan dalam mencari pekerjaan. Berikan ketabahan, kesabaran, dan hati yang tidak mengenal putus asa Tuhan kepada mereka yang terus mencari pekerjaan dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami juga memohon Engkau membuka jalan dan campur tangan dalam kerinduan mereka yang mencari pekerjaan ini. Bapak yang pengasih, kami juga berdoa untuk seluruh kru Lentera Malam, untuk host, untuk para penyanyi, untuk pengiring, serta semua tim multimedia dan juga majelis gereja yang mendampingi. Engkau hadir Tuhan di tengah pelayanan yang sungguh-sungguh mulia ini, menggerakkan para generasi untuk terlibat dalam pelayanan seperti firman yang telah kami renungkan bersama pada malam hari ini. Gerakkan juga banyak hati untuk mendukung kegiatan ini sehingga sungguh-sungguh kegiatan ini boleh dilakukan demi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan dan juga untuk merangkul semua umat-Mu ya Tuhan, terutama generasi yang sungguh-sungguh merindukan saat-saat di mana mereka dekat dengan Tuhan dan firman-Mu. Terima kasih Bapa, hamba-Mu yang terus melayani di Jemaat Rantai Pau dan di mana saja. Engkau berkati kehidupan mereka, pelayanan mereka yang terus membangun iman warga jemaat dan juga berkati keluarga mereka. Bangsa dan negara kami Tuhan kami percayakan dalam tangan pengasihan-Mu. Kami menyadari keadaan ekonomi semakin buruk, dunia juga semakin mengalami keterpurukan dalam hal ekonomi dan menuju pada kehancuran. Peperangan yang akan terjadi dan yang sedang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Tuhan, kami bawa itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berbelas kasihanlah kepada bangsa kami Tuhan, kepada dunia ini. Dan teruslah memakai kami menjadi corong untuk memberitakan keselamatan dari Yesus Kristus. Sehingga segala pergumulan, segala penyakit dosa boleh semakin berkurang karena pemberitaan keselamatan yang boleh dilakukan oleh hamba-hamba-Mu dan kami semua. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan juga menolong para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden dan seluruh jajarannya. Memberkati mereka dengan rasa takut dan hormat akan Engkau dalam memimpin dan mengedepankan kepentingan orang banyak dibanding kepentingan pribadi. Dan juga terus semangat untuk memberantas korupsi dan kejahatan yang ada di negeri kami ini, yang menggerogoti keadaan baik di negeri kami ini. Terima kasih ya Tuhan, berkati para pemimpin kami, hadirlah terus menaungi mereka dengan kemurahan dan kebaikan-Mu. Bapa yang pengasih, masih banyak hal yang tidak sempat kami naikkan dalam doa kami. Kami rindu terus dekat dengan Tuhan melalui doa-doa kami. Kami rindu terus bertumbuh mengenal Engkau melalui doa-doa kami. Sebab Engkau melihat doa kami sebagai komunikasi untuk kami semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Namun biarlah kami membawa seluruh doa kami ini pada kuasa dan kesempurnaan-Mu. Sebab Engkau sendiri, yaitu Roh-Mu sendiri yang akan menyempurnakan setiap syafaat kami. Dan kami membawa doa kami ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Demikianlah Lentera Malam Jumat 5 September 2022. Terima kasih kepada kita semua yang tetap stay tune bersama-sama sampai sekarang ini. Di sini saya melihat ada 48 orang ya yang tetap setia bersama dengan kita. Ada Stepanus Sape, Freddy Balapadang, Elsa Rifin Patandianan, Herman Palangan, Martin Patandianan, Martina Sampekombang, Yuli Tandilakbi, Natalia Datuliling, Devout Rante Pangloli, Yosep Barak Ramba, Noprianti,
Agustinus Palambingan, Rahel Paumbunan, Simon Malewa, Tri Novianto, Jeffrey Andatoding, Immanuel Tandisaka, Noprianti, Julianus Balatan, Leni Agustina, Justin Sampe, Bapak Prawiro Hartanto, Alice Damaris, dan Ibu Bertin Gasong. Ya, sekali lagi terima kasih untuk kesetiaan kita. Kiranya melalui program Lentera malam ini kita senantiasa terberkati dan kita semakin bertumbuh dalam penghayatan iman kita kepada Kristus dengan cara melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik yang telah ditetapkan Tuhan untuk kita, yaitu untuk melayani Tuhan. Akhirnya saya Jeniarti Jaisanda dan segenap kru Solideo Rantepao mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Sampai berjumpa dalam program Lentera Malam 5 September 2022. Satu pujian menutup persekutuan malam hari ini, yaitu tenang. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati. Bapa, kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lewat lebah kelam, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat